Ya, jadi kalau mau jadi seorang coach profesional, ya balik lagi saya katakan, berulang-ulang ya, Hmm. harus mengikuti pelatihan coaching dulu nih minimal 60 jam yang sudah diakreditasi oleh ICF, sehingga dipastikan pelatihan tersebut mengajarkan coaching, bukan mengajarkan yang lain. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pembahasan hari ini spesial nih edisinya karena kita tidak membahas mengenai info-info atau materi terkait leader ataupun coaching. Sekarang kita lebih mengenal atau pengen tahu nih Coach Aditya Amijaya itu perjalanan karirnya itu seperti apa sih? Sebelum itu kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya nih yang sudah siap men-sharing-sharingkan perjalanan menjadi seorang coach itu seperti apa. Oke, kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo, ya apa kabar? Oke, baik Coach. Coach Adit gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coach sudah makan siang? Belum. Pantesan lemas sekali Coach. Makan dong Coach, kita harus selalu menjaga kesehatan karena kan sekarang masuk musim-musim yang tidak menentu nih, kadang hujan, kadang terang. Oke Coach, nih sekarang kita eksklusif nih Coach edisinya. Sekarang teman-teman mungkin penasaran nih dengan Coach Adit nih. Boleh nggak sih Coach Adit ini menceritakan perjalanan Coach Adit nih sampai menjadi seorang coach itu seperti apa sih? Panjang kali lebar kali tinggi nih jawabannya. Seru banget, tinggal apa nih Coach? Ya jadi kalau background pendidikan saya itu nggak ada hubungan dengan coaching ya. Nggak ada hubungan dengan ilmu komunikasi, nggak ada hubungan dengan psikologi, nggak ada hubungan dengan konseling, nggak ada hubungan dengan ini. Berarti macam, apa Coach? Ya, jadi saya tuh lulusnya itu di Universitas Indonesia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. MIPA. Jurusannya kimia. Wow. Tahun 97. Wow. Gitu. Berarti ranahnya belum ya. Jauh sekali ya Coach ya kalau dilihatnya. Jadi nggak ada hubungan dengan pendidikan ya, seolah-olah gitu nggak ada hubungannya. Nah, kalau pekerjaan pertama saya di hire suatu perusahaan dari UK ya. Nah, kalau di situ saya masih deh ada hubungannya. Sebenarnya juga nggak begitu banyak hubungannya sih. Ya di bidang quality management system gitu ya, quality assurance lah kalau mau secara ininya ya, secara simpelnya ngomong, walaupun sebenarnya kompleks ya di situ. Nah kemudian saya juga di perusahaan yang sama akhirnya berkembang dan akhirnya memegang jabatan pada akhirnya sebagai seorang training and development manager. Disitulah saya mulai belajar tentang pengembangan manusia gitu, personal development ya, atau people development. Berarti dari jurusan Coach Adit sebelumnya itu Coach diterima di perusahaan itu, perusahaan itu tidak menilai, maksudnya gimana ya, tidak apa-apa gitu ya menerima Coach Adit? Kalau pertamanya saya direkrut sebagai fresh graduate ya, itu sebagai manajemen training, kemudian ditempatkan di quality management system gitu ya. Saya mengerjakan proyek-proyek ISO 9001, mendevelop tentang quality lah gitu ya di perusahaan tersebut gitu. Nah lama-lama ya saya naik jabatan, kemudian saya juga menempatkan beberapa posisi selain itu ya. Jadi di logistik pernah, kemudian ujung-ujungnya sampainya di learning and development gitu. Di situ saya baru menemukan. Jadi kalau pertanyaan Aisyah tadi mungkin naik jabatan itu akhirnya juga nggak berkaitan dengan ilmu pendidikan coaching, ya. Pendidikannya. Karena untuk menjadi seorang manajer kan tuh generalis gitu. Jadi bukan spesialis gitu. Oke. Setelah itu dari Coach Adit dimasukkan ke dalam bagian development tadi ya Coach ya. Apakah Coach mulai tertarik nih mengenai cara mendevelop seseorang atau gimana? Iya, sudah mulai menemukan apa ya, hal baru gitu kan di situ. Jadi itu tahun berapa ya? Tahun 2004 atau 2005 gitu, saya lupa. Gitu. Akhirnya saya banyak tuh belajar terkait dengan learning and development, NLP dan seterusnya. Belum belajar ICF coaching ya, belum. Nah, baru sekitar tahun 2012-an saya akhirnya ikut pelatihan
coaching yang berbasiskan ICF. Berarti pada saat tahun 2012 itu Coach Adit sedang bekerja sebagai apa di situ? Waktu itu saya sudah keluar sih, sudah keluar dari satu pekerjaan dan menjadi, saya sempat bergabung dengan sebuah bisnis coaching firm. Gitu. Di situ saya benar-benar menjadi seorang coach, tapi belum certified sebagai ICF gitu ya, belum certified berbasiskan ICF, masih sertifikasi internal dari organisasi itu aja gitu. Jadi belum melakukan coaching yang memang sesuai standar ICF. Kemudian saya mencari tahu lagi, saya tahu ICF, saya pelajarin, ini ternyata yang coaching itu seperti ini, ternyata yang idealnya seperti ini. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar. Waktu itu mencari-cari pelatihan coaching kan di Indonesia belum ada gitu ya. Masih jarang itu di tahun 2012. Bukan jarang, nggak ada, belum ada. Gitu. Belum ada. Ya, belum ada. Jadi ke luar negeri segala macam gitu kan, waktunya kan nggak ini ya, walaupun duitnya ada tapi waktu nih kita kan harus kerja gitu kan. Nah kebetulan setelah beberapa lama akhirnya saya bergabung di Corpora Consulting kan gitu. Tapi itu posisinya Coach Adit belum memiliki kredensial. Belum hanya sebagai coach trainer gitu ya. Coach dan trainer ya. Nah setelah itulah baru udah punya waktu luang untuk belajar gitu ya. Itu berarti masih di tahun 2012 itu Coach? Ya 2012 itu. Akhirnya saya dan Coach Arif belajar ICF based coaching training gitu ya. Itu karena kebetulan ada IO, lembaga pelatihan, yang membawa gurunya dari luar negeri ke Indonesia. Waktu itu kita belajarnya di Bali gitu. Oh, di Bali. Berarti itu pertama kalinya Coach Adit mengenal mengenal basic dari ilmu coachingnya itu sendiri. Ya, basic ilmu coachingnya ICF. Dan mengikuti pelatihan itu udah termasuk kayak untuk menuju kredensial atau hanya mempelajari biasa aja sih Coach pada saat itu? Ya tentang belajarnya aja ya. Nah, masih 60 jam waktu itu kan. Oh, masih 60 jam. Yang 60 jam gitu. Kemudian 2 tahun lagi saya ikut lagi pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang sama dan guru yang sama, melanjutkan ke yang 65 jam. Jadi total 125 jam. Jadi saya layak untuk level PCC gitu ya. Mentoringnya segala macam ikut gitu. Akhirnya ya saya jalan gitu aja. Akhirnya saya ngumpulin 500 jam, daftar, submit aplikasi, lulus dari PCC. Itu tahun berapa lulusnya? Tahun 2016 kalau nggak salah. Oh, berarti dari PCC. 2012 sampai dengan 2016 sampai akhirnya Coach Adit mendapatkan spesialisasi PCC itu ya Jadi Coach? Kan dari tahun 2012, 2 tahunnya lagi saya ikut lagi 2014. Ya dari 2012 kumpulin coaching hour itu sampai 2016 baru terkumpul 500 jam. Sebenarnya ada nggak sih Coach kayak hal yang menarik kenapa Coach Adit sendiri itu pengen nih memperdalami ilmu coaching, ketertarikan suatu hal apa sih sampai akhirnya memutuskan tersebut? Iya, karena pertama sebagai seorang coach, skill yang dimiliki oleh seorang coach tuh sangat-sangat nyaman buat saya untuk kayak nyambung aja gitu ya, ngeklik gitu. Lebih karena itu aja dulu nih, karena ternyata ini suatu skill yang saya tuh nggak ada penolakan dalam diri gitu loh. Kayak ya udah lah, ini aja sih sudah secara natural itu
ngeklik gitu ya, atau bukan ngeklik ya, selaras gitu. Berarti dari jiwanya coach sendiri ini sudah kayak saya ini cocok sebagai leader gitu ya, sebagai coach. Ya cocok dengan kompetensinya coach ini gitu. Yang kedua ya saya memilih coaching. Ya walaupun saya juga training gitu, trainer gitu kan, dan konsultan juga, tapi coaching ini sesuatu yang unik ya, karena proses developmentnya itu berbeda gitu ya, terkait dengan awareness, perubahan awareness gitu ya, yang mana itu adalah inti dari orang itu berubah gitu loh. Nah disitulah akhirnya saya memutuskan untuk fokus ke coaching ini. Akhirnya sekarang sampai saya punya lembaga pelatihan coaching ya, program pelatihan coaching 75 jam gitu ya. Dan saya juga sudah menjadi registered mentor coach gitu. Dan akhirnya kredensial PCC saya sudah berjalan berapa tahun ya, dari tahun 2016 itu. Sebenarnya suatu kredensial gitu coach, itu selamanya akan kita punya atau memang ada waktunya nggak sih? Kredensial itu masa berlakunya 3 tahun. Seperti SIM ya. Kalau SIM itu berapa tahun sih? 5 tahun. Setelah 5 tahun harus perpanjang ya. Iya, sama. Betul. Gitu. Tapi perpanjangnya itu nggak sekedar bayar perpanjangan doang gitu ya. Kalau SIM mungkin gitu ya. Ada ujinya lagi, ada bukan uji, ada syaratnya lagi untuk perpanjangan itu. Jadi selama 3 tahun kita punya kredensial, kita harus belajar terus syaratnya. Jadi buktinya kalau kita harus belajar ya minimal belajarnya ada targetnya gitu. Jam belajarnya selama 3 tahun minimalnya itu harus 40 jam. Jadi kita harus mengumpulkan 40 sertifikat 40 jam sertifikat dari berbagai pelatihan-pelatihan yang memang pelatihan-pelatihan sudah diakreditasi oleh ACF juga gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Webinar, bisa dalam bentuk webinar, bisa dalam bentuk mentoring, bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang berbayar lainnya gitu, tapi ya sudah diakreditasi oleh ACF gitu ya. Jadi harus mengumpulkan minimal 40 jam baru tuh kita submit ke ACF ya, untuk mereka evaluasi nilai apakah benar, udah 40 jam berarti boleh diperpanjang gitu. Berarti memang harus ada perpanjangan ya coach. Kalau misalkan kita tidak melakukan perpanjangan, apakah kredensial itu akan hilang? Hangus. Berarti kita harus mulai lagi dari nol. Kalau ya ada ininya sih ya, ibaratnya tuh ada grace periodnya gitu. Grace periodnya itu 3 bulan gitu, terus nanti ada lagi sampai akhirnya dia harus dari nol lagi ulang gitu loh. Jadi ada fase-fasenya sampai benar-benar dinyatakan dia tuh udah hilang gitu sertifikasinya gitu. Berarti kayak ada masa expirednya juga ya gitu ya coach ya. Gitu. Karena kan coaching itu kan skill ya. Skill itu kan kalau nggak dipakai terus kan pasti hilang. Jadi untuk memastikan bahwa kita skillnya tetap ini ya, nggak karatan istilahnya gitu ya. Jadi harus ada perpanjangan itu gitu. Kalau kamu sekarang masih naik sepeda ya? Iya. Tapi kalau orang yang misalnya dulu waktu kecil jago berenang atau jago naik sepeda atau belajar piano misalnya, tapi sudah lama nggak latihan sepeda, berenang atau main piano, kan pasti kagok lagi kan? Iya gitu. betul coach. Jadi udah karatan tuh istilahnya. Sama coaching juga kalau nggak dipakai selama bertahun-tahun ya karatan juga, walaupun dulu dia lulusnya bagus misalnya nilainya gitu. Oke. Gimana sih coach kayak perasaan coach saat ini nih coach, karena kan coach udah mendalami ya ilmu coaching ini selama puluhan tahun. Apa sih yang coach rasakan gitu sampai saat ini? Apakah bahagia gitu? Kayak seneng banget. Ya happy aja sih itu, karena sudah menemukan karir yang cocok dengan jiwa, dengan panggilan di hidup gitu ya. Happy dan masih tetap ingin terus iya, karena namanya juga ini suatu passion ya, pasti nggak bosan untuk terus memperdalam gitu loh. Oke, nah itu teman-teman cerita singkat ya dari perjalanan seorang coach Aditya Amijaya untuk menjadi seorang coach nih coach. Kalau mungkin teman-teman terinspirasi, termotivasi untuk menjadi seorang coach, itu gimana sih cara mengikuti pelatihannya coach? Ya, jadi kalau mau jadi seorang coach profesional ya balik lagi saya katakan
ulang ya, harus mengikuti pelatihan coaching dulu nih minimal 60 jam yang sudah diakreditasi oleh ACF, sehingga dipastikan pelatihan tersebut mengajarkan coaching, bukan mengajarkan yang lain gitu ya, mengajarkan skill coaching gitu ya. Corporate Consulting juga sudah ada program pelatihan coaching yang 75 jam yang sudah diakreditasi oleh ACF. Silahkan buka di www.corporateconsulting.com, cari di situ certification program, klik coaching, silahkan daftar ke Aisyah. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan kita hari ini. Jika ada pertanyaan nih dari teman-teman terkait coaching, leadership, boleh banget dilayangkan di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe juga supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.